Ya, dan ini sebagai gambaran ya para ulama-ulama vaksin ya. Sebelah kiri itu Syekh Sudais, ya, Imam Masjidil Haram, insya Allah semua kaum muslimin mengenal beliau. Ya, dan sebelahnya Syekh Soleh Fauzan, ulama sepuh Saudi, dan beliau punya banyak murid-murid di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ini ulama-ulama vaksin semuanya. Ya, dan sehingga artinya tidak benar ya kalau informasi yang menyebar vaksin ini adalah konspirasi Amerika dan Yahudi menghancurkan umat Islam. Atau sekarang yang menyebar lagi vaksin ini konspirasi komunis ya, karena berasal dari Cina ya, konspirasi komunis katanya lagi ya. Ataupun sekarang vaksin ini dikuasai Bill Gates ya. Jadi terlalu banyak isu yang menyebar, ini yang benar yang mana begitu ya. Tapi memang kita akui banyak sekali menyebar, dan mohon maaf sekali lagi ini membawa-bawa nama agama dengan informasi yang tidak tepat. Bawa-bawa agama, intinya vaksin menghancurkan umat Islam, vaksin menghancurkan umat Islam, yaitu didengung-dengungkan terus ya. Padahal ulama-ulama itu divaksin semuanya ya, ya divaksin ulama. Sehingga saya ingin bertanya ya, saya ingin bertanya, kalau memang istilahnya mengatakan vaksin ini menghancurkan umat Islam, ya, kemudian wabah ini sudah disetting untuk menghancurkan umat Islam, atau bagaimana? Sampai sekarang, tolong datangkan fatwa ulama atau perkataan ulama yang mengatakan vaksin itu bahaya, vaksin itu menghancurkan umat Islam, dan vaksin itu konspirasi. Ya, jadi ini saya minta tolong bagi teman-teman sekalian ya, tolong datangkan ya. Karena kalau ini menghancurkan umat Islam, pasti ulama nggak akan diam. Saya ulangi, kalau memang vaksin ini menghancurkan umat Islam, ulama tidak akan diam. Tetapi sekarang saya minta tolong ya, datangkan saja satu fatwa atau keterangan ulama yang mengatakan vaksin itu konspirasi menghancurkan umat Islam. Kemudian ulama yang mengatakan vaksin itu bahaya. Seperti itu. Ya, vaksin itu bahaya. Tolong datangkan fatwa ulama dunia. Tidak ada. Ya, tidak ada. Yang ada bahkan fatwa-fatwa ulama, baik fatwa ulama dan fatwa Dewan Fatwa Lembaga Dunia seperti Majma' Fiqhil Islami, kemudian Lajnah Daimah, itu mereka justru fatwanya yang ada malah mendukung vaksin, ya, kemudian memfatwakan mubah, ya, dan bahkan memotivasi kaum muslimin agar vaksin. Justru yang fatwa yang ada tuh itu gitu loh. Ya. Bahkan MUI saja ya, MUI fatwanya Sinovac itu mubah. Kemudian fatwanya terhadap AstraZeneca, walaupun ini juga ada pembahasan panjang, walaupun mengatakan haram, tetapi MUI pun tetap tetap memotivasi agar vaksin. Silakan vaksin karena darurat. Dan MUI tidak mengatakan bahaya. MUI juga tidak mengatakan ini vaksin ini konspirasi menghancurkan umat Islam. Jadi sekali lagi ini saya tekankan, karena ini adalah isu yang berkembang di masyarakat Indonesia, vaksin menghancurkan umat Islam, vaksin konspirasi melumpuhkan generasi Islam, dan itu ada di buku-buku dan di buku-buku yang mengatasnamakan Islam, di buku-buku dan majalah-majalah yang mengatakan Islam dan beredar. Ya, dan ini saya minta tolong sekali lagi datangkan fatwa ulama. Siapa sih ulama yang bilang vaksin bahaya, vaksin itu menghancurkan umat Islam sekali lagi. Nah, demikian juga ketika kita memberikan gambar tadi ya, fatwa ulama sudah. Kemudian ulama-ulama yang vaksin sangat banyak, termasuk ustadz-ustadz di Indonesia sangat banyak yang melakukan vaksin. Nah, ketika kita mengatakan gambar tadi, maka muncul semacam kecurigaan ya. Kecurigaan yang terus-menerus ya. Contohnya tadi ya, kita kasih gambar vaksin Syekh Sudais ya, Imam Masjidil Haram. Ya, dan saya rasa seluruh kaum muslimin mencintai Syekh Sudais gitu ya. Ilmuwankah, siapakah gitu ya, ahli kesehatan. Nah, ketika kita kasih gambar itu muncul pertanyaan, vaksinnya Saudi kan beda dengan Indonesia. Ya, jawabannya hampir sama. Ya, cuma bedanya di Sinovac aja. Ya, Saudi pakai AstraZeneca, kita pun pakai AstraZeneca. Ya, jadi sekarang sudah hampir sama, cuma beda Sinovac. Dan perlu diketahui, vaksin anak-anak Saudi diimpor dari Indonesia. Ya, diimpor dari Indonesia. Jadi Bio Farma, BUMN itu ya, BUMN ada di Bandung.
Kalau mau datangin gampang gitu. Ya, itu Bio Farma ini perusahaan vaksin terbesar di dunia, dan kita pun ekspor ke beberapa negara Timur Tengah dan Asia Tenggara. Salah satunya Saudi. Jadi beberapa vaksin Saudi justru pakai vaksin buatan Indonesia. Kemudian ada yang bertanya lagi, terus muncul pertanyaan. Jadi tipe-tipe, ini mohon maaf ya, tipe-tipe konspirasi itu yang nanya-nanya terus. Gimana kalau gini? Gimana kalau gini? Gimana kita tanya gimana kalau begini gitu ya. Ya, makanya saya sangat ingin mereka juga sama membuat seperti kita ini, kemudian menjawab pertanyaan kita gitu ya. Jadi saya sangat ingin ya mereka itu buat webinar seperti ini, tampil gitu, nggak hanya di belakang ya, di belakang akun-akun majhul, akun-akun yang tidak ini. Kemudian saya pengen bertanya banyak gitu loh. Ya kalau kita siap, kita tanya jawab semuanya. Ya, dan ini pemerintah dan BUMN kita ekspor. Lalu kenapa kita banyak impor seperti MR, COVID ya? Karena kita belum ada teknologi untuk mengembangkan. Tapi secara umum kita ekspor, kita harus bangga ya. BUMN kita tuh mengekspor terbesar di dunia. Kemudian ada pertanyaan kenapa pilih vaksin Cina, Indonesia pilih utama Sinovac? Karena suhu penyimpanan. Ya, suhu penyimpanannya itu sekitar 2 sampai 8 derajat. Jadi hanya butuh kulkas. Nah, harusnya kita kayak Saudi dong, pilih Pfizer. Ya, karena Pfizer tuh penyimpanannya di bawah 80 derajat. Ya, jadi kenapa Indonesia memilih vaksin Cina, Sinovac sebagai utama? Karena cukup disimpan 2 sampai 8 derajat. Cukup disimpan di kulkas aja. Jadi kalau kita mau pilih Pfizer dan kita gunakan seluruh Indonesia, kita harus beli lemari esnya juga, minus 80 derajat. Dan ini lemari es yang sangat mahal. Ya, hanya sedikit. Ya, dan itu harus disebar seluruh Indonesia di pulau-pulau kecil dan sebagainya. Seperti itu. Demikian juga Saudi itu kan pimpinannya amanah gitu ya. Di Indonesia kan tahu sendiri katanya. Ya, jawabannya ya artinya vaksin tetap sama. Dan sekali lagi saya perlu tekankan, ini perhatikan, tidak percaya dengan pemerintah, tidak percaya atau kecewa dengan pemerintah, berbeda dengan tidak percaya dengan wabah. Jadi jangan disamakan, jangan jadi satu paket. Saya ulangi, tidak percaya atau kecewa dengan pemerintah, berbeda dengan tidak percaya dengan wabah atau COVID. Ini berbeda. Ya, jadi contohnya itu kan COVID itu di Indonesia, di Saudi mah enak ya, pemerintah amanah. Di Indonesia tahu sendiri ya, dana bansos COVID aja dikorupsi ya. Jadi sekali lagi saya selalu tekankan berbeda antara konspirasi bisnis dan konspirasi sains. Itu dua yang hal berbeda. Dan biasanya teman-teman pencinta konspirasi mencampur adukan konspirasi bisnis dan sains beda. Kalau konspirasi bisnis di mana-mana ada. Jadi orang yang memanfaatkan bencana untuk mengeruk keuntungan, korupsi, kemudian dan sebagainya itu ada. Ya, tapi apakah bencananya nggak ada? Contoh misalnya contoh kemarin misalnya di Lombok ya, di Lombok sini gempa. Itu dana Lombok itu ada dana gempa ada yang korupsi, sudah ketangkap. Ya, tapi sekarang apakah gempanya nggak ada? Apakah bencananya nggak ada? Ini dua hal yang beda. Konspirasi bisnis memanfaatkan wabah untuk korupsi, untuk mengeruk keuntungan itu memang ada, di mana-mana ada. Tetapi berbeda dengan jangan disambungkan dengan konspirasi sains di mana seluruh ilmuwan itu sepakat bohong. Itu nggak ada konspirasi sains di mana seluruh ilmuwan sepakat. Contohnya di bidang saya ini banyak tuduhan macam-macam tentang PCR. Ya, dimulai dari PCR itu nggak valid, ya PCR ya nanti saya jelaskan gitu ya, itu nggak benar. Ya artinya kalau bilang pemeriksaan PCR nggak valid, itu berarti ada jutaan ilmuwan seluruh dunia itu sama kompak bohong dan semuanya nggak ada yang kritis, semuanya manut-manut aja dibohongin gitu. Seperti itu tidak benar. Ya, demikian juga banyaklah alasannya. Satu lagi alasan jadi begitu ya, runtutan pertanyaan atau bahasa kasarnya tuduhan-tuduhan. Ya, inilah tuduhan selanjutnya, sejak kapan Saudi jadi hujah gitu ya? Saudi kan anti Amerika gitu. Padahal ya ulama-ulama negeri lain juga divaksin, ulama Mesir, ulama ini semua juga divaksin begitu ya.